Welcome to back my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmatul Fajri, NIM 189120201035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah Jaringan Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bu Rusfa. Nah, apa yang perlu disiapkan ketika Anda membangun sebuah jaringan fiber optik di sebuah wilayah, serta adakah faktor tertentu yang harus dipertimbangkan saat kita ingin membangun sebuah jaringan FO? Nah, yang pertama, kita harus melakukan tahap perizinan dan survei. Perizinan ketua RT, pencarian titik koordinat yang tepat, persetujuan antara pihak warga dan pihak perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pembuatan grid line. Apa itu? Jadi memerlukan sebuah patokan untuk posisi pool dan panjang kabel yang akan digunakan gitu. Selanjutnya pemasangan pool. Setelah pembuatan ya pemasangan lah ya kan. Pool atau tiang komponen utama untuk konstruksi jaringan fiber optik. Pool harus dipasang tegak lurus. Pool awal pool dan pool akhir dipasang untuk menjadi tempat kabel serta aksesoris fiber optik. Yang selanjutnya menyiapkan berbagai komponen dan peralatan yang digunakan untuk membangun jaringan fiber optik. Selanjutnya komponen yang diperlukan dalam fiber optik. Yang pertama itu ada cahaya pembawa informasi, yaitu komponen alam yang memiliki banyak kelebihan. Digunakan membawa data dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang sangat tinggi. Selanjutnya ada pemancar atau optical transmitter, yaitu berfungsi untuk mengirimkan sinyal cahaya ke dalam media pembawa. Jadi ini media pembawanya guys. Nah, selanjutnya ada kabel core fiber optik, yaitu untuk memandu cahaya dari lokasi awal ke tujuan transfer. Biasanya terdiri satu atau lebih core fiber optik yang memandu cahaya. Yang keempat ada optical regenerator, yaitu yang disambungkan di tengah-tengah media fiber optik untuk lebih menguatkan sinyal-sinyal yang lemah dalam jarak jauh. Jadi dia penguatnya karena jaraknya jauh gitu. Jadi kita harus menggunakan optical regenerator. Nah, selanjutnya ada optical receiver, yaitu atau penerima. Sebuah alat yang memiliki fungsi menerima semua cahaya yang dikirimkan oleh pemancar. Jadi ada pemancar dan ada penerima. Apa sih yang kita butuhkan, yang kita gunakan untuk fiber optik peralatannya? Yang pertama itu ada power meter, memeriksa loss pada kabel. Ini dia alatnya, gambarnya ya. Lalu yang kedua ada patch core, yaitu kabel yang mempunyai dua konektor, berfungsi menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Yang ketiga pigtail, yaitu yang menghubungkan OTB dengan serat optik yang mempunyai satu konektor di salah satu ujungnya untuk menghubungkan kabel dengan perangkat lain. Yang keempat microfiber, mikroskop fiber, itu fungsinya untuk melihat jadi konektor itu bersih atau tidak, seperti gambar ini. Kayaknya bersih nih ya. Oke, selanjutnya optical connector cleaner, yaitu untuk membersihkan konektor pada pigtail atau patch core. Seperti ini gambarnya, guys. Nah, selanjutnya ada tisu fiber optik. Untuk membersihkan core. Kimtech. Selanjutnya ada OTDR, Optical Time Demand Reflector, peralatan optoelektronik yang digunakan untuk mengukur parameter seperti pelemahan, panjang, kehilangan, dan penyambungan dalam sistem telekomunikasi serat optik. Jadi ini kayak osiloskop ya sepertinya. Selanjutnya ada OTB, Optical Terminal Block, yaitu sebagai media penyambung dari kabel fiber optik ke switch dengan menggunakan kabel fiber optik patch core. Nah, faktor tertentu yang harus dipertimbangkan saat membangun sebuah jaringan FO. Yang pertama itu, apakah jaringan yang akan kita bangun akan berbentuk garis lurus atau bintang atau lingkaran ataukah jaring yang paling rumit. Selanjutnya, kita harus memikirkan apakah kecepatan transmisi jaringan kita merupakan jaringan rendah sampai menengah
atau jaringan berkecepatan tinggi dengan ratusan Mbps atau berkecepatan ultra tinggi lebih dari 1 Gbps. Yang selanjutnya itu media apa yang kita gunakan, apakah berbentuk jaringan kabel, wireline, atau memanfaatkan gelombang radio atau wireless. Nah, yang keempat, apakah jaringan kita untuk jaringan utama backbone LAN ataukah jaringan biasa floor LAN yang tentu saja memerlukan prasarana yang berbeda. Selanjutnya ada besar biaya yang dikeluarkan. Kita juga harus tahu dan kita harus meminimalisir dana, tapi tetap mengutamakan kualitas. Yang selanjutnya mudah mengoperasikannya dan mudah di-upgrade dan juga troubleshooting. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membangun jaringan FO. Yang pertama, siapkan kabel fiber optik yang pastinya. Selanjutnya, kupas kulit terluar. Setelah itu, oleskan alkohol pada bagian kabel warna biru untuk membersihkan gel yang ada pada permukaan kabel itu. Yang keempat, kupas kabel warna biru tersebut menggunakan cutter. Kita bisa menggunakan cutter ya. Setelah selesai, kita akan melihat isinya berupa kabel dengan jumlah 4 helai seperti helai rambut. Kemudian kita oleskan juga alkohol agar helai itu menyatu dan dipisahkan masing-masing helai itu, di mana berupa helai dengan warna biru, hijau, oranye, dan coklat. Kemudian di dalam lapisan helai itu terdapat lapisan kaca tapi belum core atau inti fibernya ya. Untuk itu diperlukan alat pengupas lagi. Kupas perlahan kulit pembungkus helai itu dengan alat pengupas. Kita bisa menggunakan cutter juga ya. Setelah terkupas, Anda siapkan lem untuk fibernya. Terdiri dari 2 cairan, satunya dioleskan ke fibernya, satu lagi disuntikkan ke konektornya. Kemudian perlahan-lahan Anda masukkan fibernya ke konektor. Jika terlambat, maka lem akan mengiring dan fiber tidak bisa ditarik lagi. Hati-hati ya guys. Selanjutnya, kemudian kita potong fibernya menggunakan pemotong yang sudah disediakan. Jika hasil potongannya bagus, maka kemungkinan peluang menggosok-gosoknya tidak lama. Jadi kita harus menggosok-gosok terus. Selanjutnya itu sesekali teropong menggunakan mikroskop untuk melihat hasil potongan atau gesekan fibernya apakah bersih atau tidak. Sekian, terima kasih untuk presentasinya. Bila ada salah saya mohon maaf. Silahkan di share, komen, like. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.